Dalam penelitian kuantitatif, kita sering berhadapan dengan konsep yang tidak dapat langsung dilihat atau dihitung. Bagaimana kita mengukur kepuasan pelanggan, bagaimana mengubah kepercayaan konsumen, motivasi kerja, atau niat membeli menjadi angka yang dapat dianalisis. Disinilah pengukuran atau measurement menjadi sangat penting. Secara sederhana, pengukuran merupakan proses memberikan angka atau simbol terhadap karakteristik suatu objek berdasarkan aturan tertentu. Dengan pengukuran, konsep yang semula abstrak dapat diterjemahkan menjadi data yang dapat dianalisis secara kuantitatif. Bayangkan kita ingin mengetahui bagaimana konsumen menilai desain sebuah mobil. Kita dapat meminta responden memberikan nilai dari 1 sampai 5, misalnya. 1 berarti sangat tidak menarik dan 5 berarti sangat menarik. Artinya, karakteristik yang kita amati diterjemahkan ke dalam simbol atau angka berdasarkan suatu aturan pengukuran. Materi kita menggambarkan proses tersebut sebagai hubungan antara sample elements, empirical observations, mapping rules, dan symbols. Karena itu, angka dalam penelitian bukan sekadar angka. Angka tersebut harus memiliki makna yang jelas berdasarkan aturan pengukuran yang digunakan. Dalam penelitian kuantitatif terdapat 4 tipe atau level pengukuran: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal hanya digunakan untuk mengklasifikasikan atau membedakan kategori. Misalnya jenis kelamin, program studi, jenis pekerjaan, atau wilayah tempat tinggal. Angka yang diberikan hanya berfungsi sebagai kode dan tidak menunjukkan tingkatan. Skala ordinal tidak hanya mengklasifikasikan, tetapi juga menunjukkan urutan atau ranking. Misalnya, kita meminta konsumen mengurutkan 5 merek dari yang paling disukai sampai yang paling tidak disukai. Kita mengetahui urutannya, tetapi jarak antara peringkat pertama dan kedua belum tentu sama dengan antara peringkat kedua dan ketiga. Skala interval memiliki klasifikasi, urutan, dan jarak yang sama antar nilai. Namun, skala ini tidak mempunyai titik nol absolut. Skala rasio mempunyai karakteristik paling lengkap, klasifikasi, urutan, jarak yang sama, dan titik nol yang sebenarnya. Contohnya usia, pendapatan, jumlah pembelian, atau lama waktu. Jadi semakin tinggi level pengukurannya, semakin banyak informasi yang dapat kita peroleh dari data tersebut. Pemilihan pengukuran tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Peneliti perlu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan terhadap data sebelum menentukan jenis skala yang dibutuhkan. Apakah kita hanya ingin mendeskripsikan suatu fenomena, apakah ingin membandingkan kelompok, atau ingin menemukan hubungan antar variabel. Pertanyaan penelitian menentukan apa yang harus diukur, menentukan skala pengukuran, dan menentukan analisis yang dapat dilakukan. Pengukuran tidak selalu menghasilkan data yang sempurna. Materi ini mengidentifikasi 4 sumber utama kesalahan pengukuran, yaitu responden, situasi, instrumen, dan peneliti. Responden mungkin tidak memahami pertanyaan atau memberikan jawaban yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Situasi saat pengumpulan data juga dapat memengaruhi jawaban. Kesalahan dapat berasal dari instrumen, misalnya pertanyaan yang ambigu atau sulit dipahami. Bahkan peneliti sendiri dapat menjadi sumber kesalahan melalui cara bertanya, mencatat, atau menginterpretasikan jawaban. Kualitas data tidak hanya ditentukan oleh jumlah responden, tetapi juga oleh kualitas proses pengukurannya. Setelah instrumen dibuat, kita perlu mengevaluasi kualitasnya. Materi menekankan 3 kriteria: validitas, reliabilitas, dan practicality. Validitas berkaitan dengan pertanyaan apakah instrumen benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. 3 determinan validitas yang diperkenalkan adalah content validity, construct validity, dan criterion validity. Untuk validitas konstruk, kita juga mengenal validitas konvergen dan validitas diskriminan. Reliabilitas berkaitan dengan konsistensi hasil pengukuran. Jika anak panah selalu berkumpul pada lokasi yang hampir sama, hasilnya konsisten atau reliabel. Tetapi jika semuanya jauh dari titik sasaran pengukuran tersebut, belum tentu valid.
Idealnya pengukuran harus konsisten sekaligus tepat mengenai apa yang ingin diukur.